Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Yon Mahmudi, pakar Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Yon. Selamat malam ya Mas Davi. Oke, Pak Yon, kalau Anda melihat jelang Ramadan ini intensitas serangan Israel kepada masyarakat Gaza apakah akan berkurang atau sebaliknya? Ya kalau kemudian kita melihat ya bagaimana seharusnya eh, dihormati ya acara-acara suci dari suatu agama yang itu tidak boleh dilanggar karena itu kan juga melanggar hak asasi manusia. Maka harusnya itu tidak ada serangan pada acara-acara atau kegiatan-kegiatan suci suatu keagamaan. Nah, kita melihat bahwa Israel sendiri mengancam ya akan memulai serangan, bahkan memulai serangan yang lebih besar lagi pada bulan Ramadan. Ini kan artinya ancaman yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi bagi Israel pihak-pihak yang ditakuti atau yang bisa memberikan tekanan. Nah, dunia internasional menjadi apa ya sangat lemah pada posisi ini, padahal yang menjadi target sudah jelas bahwa itu semua adalah rakyat sipil dan potensi untuk terjadinya serangan di bulan Ramadan itu sangat besar. Oleh karena itu memang upaya-upaya menuju pada serangan pada bulan Ramadan memang harus dihentikan. Oke, yang salah satu menjadi pusat perhatian juga ibadah di Masjid Al-Aqsa. Nah, dijaga begitu ketat. Apakah nantinya akan dikurangi penjagaannya? Nah, ini dari dulu ya isu-isu yang berkaitan dengan pengetatan ya jumlah jamaah yang masuk di Masjidil Aqsa itu selalu terjadi dan ini yang memicu potensi kekerasan karena kemudian rakyat Palestina yang ingin beribadah ya berusaha ingin masuk tetapi biasanya polisi atau tentara kemudian menghalang-halangi. Padahal pasti diketahui bahwa setiap bulan Ramadan dimanapun ya antusiasme kemudian banyaknya jamaah yang ingin sholat di masjid itu sangat besar. Artinya kalau kemudian Israel tidak memahami ya bagaimana animo ya umat Islam di Palestina untuk beribadah pada bulan-bulan yang memang itu ya menjadi bulan yang mereka nantikan dan dicurigai bahwa itu akan menimbulkan ancaman keamanan, itu kan sesuatu yang sebenarnya mengada-ada. Nah, kalau itu terus dilakukan, bahkan ada upaya ya untuk tidak memperbolehkan ya umat Islam di Palestina menggunakan Masjidil Aqsa, ini pasti akan memicu ya kekerasan yang lebih meluas. Maka ya harusnya pelonggaran-pelonggaran pada bulan Ramadan itu dilakukan. Nah, ini nampaknya tidak ada upaya dari Israel sendiri untuk mengurangi intensitas ya serangan secara fisik baik itu di Gaza maupun juga di tepi barat atau di Yerusalem yang itu menjadi tempat suci bagi umat Islam yang sedang beribadah ya di bulan Ramadan ini. Oke, Pak Yon, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sebelumnya sudah meminta gencatan senjata segera dilakukan. Apakah ini signifikan hasilnya? Nah, ini kan keunikan ya dari Amerika, pada satu sisi tetap menunjukkan ya dukungan kepada Israel dianggap sebagai aliansi sekutu yang kuat di kawasan Timur Tengah, tapi pada satu sisi berusaha untuk ya mencoba mengkritik ya tindakan Israel, tetapi kan tidak bisa dilakukan ya secara kuat yang itu meyakinkan gitu bahwa Amerika bisa menghentikan peperangan. Sebenarnya kan cukup mudah ya kekuatan Israel Amerika itu kalau mau kemudian berpihak kepada kemanusiaan secara universal ya cukup hentikan bantuan dana kepada Israel yang itu digunakan untuk perang dan termasuk juga menghentikan senjata-senjata yang dikirim ke Israel dan itu digunakan untuk membunuh ya rakyat sipil. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan secara tegas ya pada satu sisi menghimbau tapi pada sisi yang lain masih terus memberikan dukungan kepada Israel. Oke, kalau melihat situasi yang ada saat ini, mana yang menjadi prioritas menurut Anda? Apakah penghentian serangan di sana atau distribusi bantuan agar segera masuk? Saya kira dua-duanya harus dilakukan bahwa kalau serangan dan gencatan senjata ya itu tidak dilakukan, otomatis koridor kemanusiaan itu tidak dibuka. Ini kan agak menyulitkan ya ketika upaya untuk memasukkan
bantuan keamanan lewat darat itu sangat sulit sehingga banyak yang dilakukan melalui udara. Tetapi kan itu juga resikonya besar ya. Berita kemarin ada yang meninggal karena kejatuhan oleh bantuan yang dilempar dari pesawat-pesawat udara. Nah, ini saya kira dua-duanya harus dilakukan secara paralel. Jadi komitmen untuk membuka koridor kemanusiaan, dan baru pertama kali ini saya kira dalam sebuah peperangan tidak ada yang mampu kemudian menekan pada pihak berperang agar memberikan akses kepada bantuan kemanusiaan, karena kalau itu dibiarkan maka berpotensi pada tingkat kelaparan yang sangat tinggi, dan itu juga bisa menjadi salah satu sebab kematian di antara di samping adanya serangan-serangan. Jadi dua hal itu saya harus dilakukan, membuka koridor dan sekaligus juga ya komitmen untuk bisa menghentikan peperangan ini dalam bentuk gencatan senjata yang permanen, karena ini salah satu-satunya solusi yang harus dikedepankan. Oke, kita harapkan dua hal itu bisa dilakukan, terutama pada bulan suci Ramadan, agar saudara kita di Gaza bisa beribadah dengan tenang. Terima kasih Pak Yon Mahmudi sudah bergabung sama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.